Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Azahra dari kelas 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema narkotik dan psikotropik. Yang pertama adalah pengertian narkotik dan psikotropik. Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, psikotropik adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis dan bukan narkotik yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, hukum dasar pelanggaran penggunaan narkotik dan psikotropik menurut Islam. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling fundamental, diikuti oleh hadis sebagai penjelasan dan contoh konkret dari Al-Quran. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Segala sesuatu yang mendatangkan keburukan, baik itu memabukkan maupun tidak, hukumnya adalah haram, dan menghalalkan segala sesuatu yang baik. Dalam dunia medis, narkotika masih digunakan sebagai obat analgetik dan anti nyeri yang paling poten. Dan psikotropik digunakan untuk menangani gangguan mental tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis narkotik dan psikotropik. Narkotik terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu digunakan untuk penelitian. Contohnya adalah tanaman ganja, tanaman kako, opium mentah, dan daun kako. Golongan kedua digunakan untuk pengobatan atau terapi, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Contohnya adalah morfin. Dan golongan ketiga digunakan untuk pengetahuan atau terapi dengan syarat dan ketentuan. Contohnya adalah etilmorfina dan kodeina. Sedangkan psikotropik terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Contohnya adalah dexchloroketamin dan fluapazolam. Golongan yang kedua digunakan untuk penelitian dan terapi. Contohnya metilfenidat dan secobarbital. Yang golongan ketiga digunakan untuk penelitian dan terapi. Contohnya adalah pentobarbital. Dan golongan yang terakhir adalah golongan 4. Golongan ini yang paling sering digunakan untuk terapi. Contohnya adalah alprazolam, diazepam, clobazam, dan lorazepam. Selanjutnya adalah hukum penyalahgunaan narkotik dan psikotropik untuk dikonsumsi. Dalam kasus narkoba terdapat berbagai aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Konvensi PBB tentang narkoba dan obat-obatan terlarang, yang semuanya untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akan tetapi dalam kenyataannya, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukum atau hukum Islam sebagai solusi yang responsif dan antisipasif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Konsep dasar narkoba dalam hukum Islam didasarkan pada Hamar dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan hukum Islam terhadap penyalahgunaan dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Sanksi ta'zir bagi penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Sedangkan sanksi bagi pengedar atau bandar narkoba menurut hukum Islam dapat berupa hukuman cambuk atau penjara yang jumlah dan lama hukumannya tergantung keyakinan hakim yang memeriksanya berdasarkan perannya dalam peredaran gelap narkoba tersebut. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi bagi penyalahgunaan atau pecandu atau korban penyalahgunaan dan pengedar atau bandar narkoba telah diatur dengan jelas dan tegas. Sanksi untuk penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi baik medis maupun sosial berdasarkan pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, hukum penggunaan narkotika dan psikotropika untuk pengobatan. Penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam hukum Islam, penggunaan narkotika atau sejenis khamr hukumnya tetaplah haram, sedikit ataupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi. Akan tetapi hukum Islam memberikan keringanan dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat. Kesimpulannya, narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang memiliki efek signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, konsumsi narkotika dan psikotropika secara umum diharamkan, merujuk pada prinsip pengharaman segala sesuatu yang buruk dan dapat menghilangkan akal. Sebagaimana analogi dalam khamr atau minuman yang memabukkan, namun dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan ahli atau dokter, penggunaan untuk pengobatan dapat diberikan kelonggaran. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.